Halo para pecinta baku hantam. Pada episode sebelumnya, Takemichi bertemu dengan Chifuyu. Dia melihat muka Chifuyu yang babak belur, akibat dipukuli oleh Baji. Lalu mereka ke tempat pemakaman keluarga Miki. Dan kemudian bertemu dengan Osanai, mantan ketua Mobius. Di sana, Osanai menceritakan awal mula bertemu dengan Kisaki. Kemudian, Takemichi pergi ke masa depan untuk bertemu dengan Draken. Dia menceritakan bagaimana Miki membunuh Kazutora. Terlihat Takemichi tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Miki. Bagaimana mungkin Miki bisa membunuh Kazutora? Kemudian Draken juga bercerita, Miki tidak tertangkap polisi karena Kisaki mengatur orang untuk menjadi kambing hitam atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Miki. Singkat cerita, setelah Baji mati dibunuh oleh Kazutora, dan Miki membunuh Kazutora, tapi bisa bebas karena Kisaki. Disinilah masalah besar dimulai. Karena jasa Kisaki, Miki menjadi tak berdaya, dan dengan mudah dimanfaatkan oleh Kisaki. Miki telah jatuh. Dengan perlahan, Tumen dilahap oleh Van Hala. Miki menjadi ketua, Kisaki menjadi wakil ketuanya. Setelah bergabungnya dua geng tersebut, Tumen yang saat itu menjadi lebih besar, dan menjadi organisasi raksasa. Setelah itu Draken juga bercerita, dia baru memikirkan sekarang, jadi alasan Kisaki bergabung dengan Tumen, adalah untuk menargetkan Miki. Kemudian Takemichi memotong pembicaraan, Miki membunuh Kazutora, itu tidak mungkin. Di hari itu Kazutora membunuh Baji, teriak Draken. Tapi Takemichi tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Draken. Draken berkata, jika dia orang yang membunuh saudaramu, apa kau jamin tidak akan membunuh Kazutora? Jika kau di posisi Miki, dan kau pun melihat itu kan Takemichi. Sontak perkataan Draken tersebut membuat Takemichi terkejut. Takemichi tidak ingat sama sekali pada masa itu, karena semua masa lalu sudah berubah. Semenjak Takemichi melakukan time leap, masa lalu semua orang berubah, tapi Takemichi tidak mengingat hal tersebut. Setelah mereka pulang dari penjara, di jalan pun Takemichi masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Miki. Dia bersikeras, kalau ditahu watak Miki, kenapa berbicara dengan Draken, mengingatkanku pada kejadian itu. Aku tidak tahu, kenapa tiba-tiba muncul. Tapi aku dibanjiri oleh ingatan itu, padahal aku sendiri tidak ingat kejadian tersebut. Baji yang pingsan, Kazutora yang tergeletak bersimbah darah. Aku tidak tahu, apakah semuanya benar. Tapi aku juga melihat Miki, yang berlumuran darah juga. Miki menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Di dalam tangisannya, Takemichi bertekad akan menyelamatkan Miki. Dan Naoto yang di sampingnya, berkata, pertarungan Halloween berdarah, berakhir dengan kekalahan Tumen. Penyebabnya adalah, Sano Manjiro telah membunuh Kazutora. Ditambah, Kisaki yang merencanakan itu semua. Lalu Takemichi menjawab, karena sahabat, Miki membunuh Kazutora. Karena Kazutora membunuh Baji. Kalau begitu, aku harus menyelamatkan Baji. Dan bisa menghalangi tujuan Kisaki. Kalau aku melakukannya, Miki tidak akan melakukan kesalahan itu. Kemudian Naoto berkata, itu misimu, lindungi Baji, seperti kamu melindungi Draken saat ditusuk Kiyosama. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya kita akan berhasil, celetuk Takemichi. Naoto berkata dengan serius, kau mudah mengatakannya, meskipun misinya sedikit sulit. Kau mungkin sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Kumohon, lakukan yang terbaik. Ucap Naoto, dengan wajah penuh harapan. Naoto, aku pergi. Kemudian mereka bersalaman. Pada saat mulai melintasi waktu, Takemichi bertekad untuk melindungi Miki dan Baji. Saat Takemichi telah kembali ke masa lalu, dia berada di depan rumah Hinata. Terima kasih telah menemaniku pulang, tunggu sebentar.
Ucap Hinata. Takemichi kaget, karena dia sedang bersama Hinata. Ini ada hadiah untukmu, aku memberikannya untukmu. Ucap Hinata. Apakah aku boleh membukanya, apakah ini hari yang spesial? Ucap Takemichi. Saat Takemichi membuka hadiah tersebut, ternyata Hinata memberikan kalung, yang sama persis, seperti kalung yang diberikan oleh Takemichi. Sama apa tidak, ucap Hinata. Takemichi teringat ucapan ibu Hinata, saat pemakaman Hinata. Itu barang yang spesial. Dia sangat mencintaimu, ucap ibu Hinata. Seketika Takemichi menangis karena mengingat hal tersebut. Kau menangis karena barang tersebut sangat bagus, kau sungguh cengeng Takemichi-kun. Ucap Hinata. Aku tidak menangis. Terima kasih, aku akan menjaganya Hinata. Ucap Takemichi. Kau kadang membuat wajah orang dewasa, ucap Hina. Takemichi berkata dalam hati, ketulusan hatinya sangat membantuku. Padahal saat ini saya merasa tegang, karena menjalankan misi yang berat. Setelah itu di dalam cerita, kita diperlihatkan saat Draken dan Kazutora sedang bertemu. Kenapa kau tiba-tiba memanggilku ke sini, Draken? Ucap Kazutora. Sudah lama ya Kazutora, bagaimana kalau aku membatalkan keributan ini? Aku tidak akan senang, meskipun kamu menang ataupun kalah. Aku tidak mengerti Kazutora. Kenapa kau dendam dengan Miki? Tanya Draken. Miki memberikan kesaksian pendukung untukmu, sehingga kau bisa keluar dengan cepat. Meskipun perasaan Miki, Draken belum selesai berbicara, lalu Kazutora berteriak. Diam, 2 tahun, selama 2 tahun yang berharga. Aku berada di dalam penjara. Aku yang sekarang, bukan lagi aku yang dulu. Draken menjawab, bagaimanapun, aku adalah temanmu. Kazutora sama sekali tidak menanggapi perkataan Draken. Mungkin dendam itu sudah membara, dan sekarang sudah berada di puncaknya. Kemudian Kazutora berkata, tidak ada satupun yang menyenangkan Draken, besok Tumen akan dihancurkan. Draken berkata, Miki tidak menginginkan hal ini terjadi. Ucap Draken, tapi semua itu tidak berarti bagi Kazutora. Sama sekali tidak membuat pikirannya berubah. Setelah itu, Draken bertemu dengan Miki. Mereka berdua sedang bimbang dengan kejadian ini. Mereka harus melawan sahabatnya sendiri. Baji dan Kazutora adalah pendiri Tumen, meskipun ada insiden yang membuat mereka berpisah. Semua tidak bisa seperti semula ya. Jika itu kakakku, aku ingin tahu. Apa yang akan dia lakukan? Tanya Miki. Kemudian Draken menjawab, siapa yang tahu, bicaralah pada motormu. Kemudian Miki mengendarai motornya dengan cepat dan meninggalkan Draken. Draken berkata sampai kau puas. Kemudian kita diperlihatkan saat Kazutora dan Baji mengunjungi makam Shinichiro. Kakak Miki, di sini mungkin mereka mengingat kejadian dulu. Karena mereka, Shinichiro jadi meninggal. Video juga beralih ke markas Valhalla. Terlihat Hanmasuji dan pasukannya sedang berkumpul. Mungkin mereka sedang mempersiapkan untuk pertarungan melawan Tumen. Mereka telah siap melawan Tumen, dan yakin akan menang. Karena mereka mempunyai senjata baru, yaitu Baji, ketua divisi 1 Tokyo Manji. Sekaligus orang yang ikut mendirikan Tumen, bersama Kazutora. Scan berganti saat Takemichi dan Chifuyu bersama. Sudah hampir waktunya, besok adalah pertarungan terakhir. Kemudian Chifuyu berkata, sebelum ke markas, ikut aku Takemichi. Kemana? Ucap Takemichi. Chifuyu tidak menjawab, tetapi mereka tetap jalan. Kemudian mereka bertemu dengan Baji. Jelas Takemichi kaget, karena Chifuyu mengajaknya bertemu dengan Baji. Chifuyu, kau belum cukup dipukuli. Ucap Baji. Maaf memanggilmu ke sini, ucap Chifuyu. Apakah kau sudah membongkar rencana jahat Kisaki? Kau sungguh akan menjadi musuh Tumen Baji-san. Chifuyu, sudah berapa kali aku katakan, jangan percaya orang lain selain temanmu. Aku bagian dari Valhalla, besok aku akan menghancurkan Tumen.
Kau memata-matai Van Hala kan? Berdasarkan penelitianku, Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Kau tidak perlu lagi ada di Van Hala. Ketika besok datang, ketika pertarungan akan dimulai. Tiba-tiba Baji memotong pembicaraan. Apa yang kau katakan Chifuyu? Saat Chifuyu sedang bingung, tiba-tiba Takemichi berbicara kepada Chifuyu. Bolehkan aku berbicara dengan Baji sendirian? Tapi Baji mendengar hal itu dan berkata, "Oh kita belum pernah berbicara berdua sebelumnya kan? Aku tidak terlalu tahu apa yang kau cari, sebaliknya aku tidak terlalu peduli tentang itu. Tolong, selamatlah besok. Ku mohon jangan mati. Karena Miki akan sedih, jika kau mati." Ucap Takemichi, jelas membuat Baji kaget, apa yang bocah ini katakan. Kemudian Baji juga berkata, "Dia musuhku, besok aku akan membunuhnya. Katakan ini padanya." Setelah mereka selesai berbicara, Takemichi menemui Miki. Dan berkata semua yang dikatakan oleh Baji. "Oh begitu ya," ucap Miki, yang sedang duduk melihat awan. "Ketika aku kecil, aku sering bermain dengan Baji di taman ini. Yang kami lakukan hanyalah berkelahi, tapi kami berbaikan saat itu juga. Sepertinya, kami akan benar-benar bertarung kali ini," ucap Miki. Kemudian Takemichi berkata, "Maafkan aku tidak bisa membawanya kembali. Kau tidak perlu meminta maaf, Baji telah mengkhianati Tumen. Jika Baji tidak mau menyerah, mau tidak mau. Besok adalah pertarungan kita, semua anggota Tumen akan masuk dalam mode tempur. Aku sudah menyiapkan diri untuk hal yang paling buruk terjadi," ucap Miki. Takemichi berpikir, Miki tidak punya pilihan. Dia harus menghadapi Baji, dengan status pemimpin Tumen. Setelah malam tiba, pasukan Tumen semuanya dikumpulkan di markas. Terlihat semua ketua divisi dan semua anggota sudah berada di situ. Saat semua sudah siap, Miki dan Baji berjalan ke atas. Kemudian Draken berteriak, "Kita mulai rapat untuk pertarungan melawan Van Hala." Miki berjalan ke depan sendirian, dan berkata, "Semuanya kumpul. Kita akan menghancurkan Van Hala besok." Mereka memilih bertarung melawan kita. Tidak ada yang diperoleh, Baji ada di antara musuh kita. Tidak ada ampun untuk pengkhianat, itu prinsip Tumen. Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Ini sudah tidak bisa dihentikan lagi Takemichi." Kemudian Miki berkata, "Bolehkan aku bertingkah menjadi anak kecil?" Dia terlihat duduk di hadapan anak buahnya. Miki berkata, "Aku tidak bisa melawan Baji, dia temanku." Sontak membuat semua anggota Tumen heran, dan bingung. "Itulah jawabanku." Tapi tak lama kemudian dengan muka yang serius, Miki berkata, "Semuanya, pinjamkan kekuatan padaku. Kekuatan kalian. Besok, kita akan menginjak-injak Van Hala. Dan membawa Baji kembali ke Tumen. Dan menjadi pertarungan akhir Tumen." Mendengar hal tersebut anggota Tumen sangat bersemangat. Di samping Miki akan menghancurkan Van Hala, tetapi dia juga ingin membawa Baji kembali. Tetapi tidak bagi Kisaki. Dia senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Di tengah sorakan dan semangat anggota Tumen, Miki berkata ke Draken, "Maaf Draken, apakah ini mendiskualifikasi diriku sebagai ketua Tumen?" Draken menjawab, "Sorakan mereka adalah jawabannya.